Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagarya Nazar Sitompul dengan nomor NIM A10 1224 1056. Yang saya hormati dan banggakan dosen mata kuliah Hukum Laut Internasional Ibu Dr. Evi Purwanti, Sarjana Hukum, Legum Magister, serta semua rekan-rekan yang mengambil mata kuliah Hukum Laut Internasional, khususnya kelas J. Untuk membersihkan waktu, izinkan saya untuk menyampaikan materi presentasi dari mata kuliah ini. Baik, adapun tema presentasi ini adalah perkembangan hukum laut internasional dan kondisi maritim Indonesia. Yang pertama, perkembangan hukum laut internasional terkait dengan delimitasi perbatasan maritim yang belum selesai. Saya akan menjelaskan bahwa penyelesaian masalah perbatasan suatu negara dengan negara lain tak semudah membalik telapak tangan. Dalam sejarahnya, seringkali sengketa perbatasan itu diselesaikan melalui perang. Kini, diplomasi dan meja lembaga hukum internasional lebih ditekankan. Namun, tetap saja penyelesaiannya tidak mudah. Seperti masalah sipadan ligitan dan masalah garis batas di Ambalat dapat dijadikan contoh. Potensi masalah itu kian besar jika suatu negara berbatasan dengan banyak negara sekaligus. Indonesia termasuk salah satu di antaranya. Semakin teknis, masalah perbatasan semakin kompleks. Selanjutnya, kondisi maritim Indonesia yang belum selesai dengan negara tetangga. Untuk mengatasi kondisi maritim Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan diplomasi maritim melalui mekanisme bilateral dan multilateral dengan negara-negara tetangga di dekat bilateral. Indonesia memimpin pertemuan harian dan percakapan dengan negara-negara di perbatasan hampir Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Tujuan dari delegasi diplomatik ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang jelas antara perbatasan danau dan memungkinkan negara untuk mengelola sumber daya lautnya tanpa konflik. Selain upaya hukum dan diplomatik di kedua sisi, Indonesia juga memimpin patroli maritim dengan negara-negara tetangga untuk mengurangi ketegangan di daerah yang peka terhadap konflik. Patroli umum ini tidak hanya meningkatkan keamanan perairan perbatasan, tetapi juga memperkuat koordinasi kegiatan dan saling percaya di antara negara-negara terkait. Selanjutnya ada analisis kritis. Apakah ketentuan UNCLOS 1982 sudah cukup melindungi kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan? Ketentuan dalam UNCLOS 1982 masih belum sepenuhnya melindungi kepentingan Indonesia. Mengingat pasal 73 ayat 3 UNCLOS menyatakan bahwa tidak boleh ada hukuman pidana badan seperti pidana penjara untuk pelanggaran di ZEE, kecuali telah ada perjanjian antar negara pantai dan bendera kapal yang mengatur sebaliknya. Berdasarkan pasal tersebut, maka Indonesia bisa menerapkan sanksi denda sebagai bentuk hukuman. Adapun tantangan kontemporer yang masih dihadapi antara lain adalah: yang pertama, penangkapan ikan ilegal dan overfishing. Kedua, eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan. Yang ketiga, persaingan dan sengketa wilayah. Yang keempat, kurangnya teknologi dan infrastruktur. Selanjutnya, perbedaan mendasar antara perairan pedalaman, laut teritorial, dan perairan kepulauan menurut UNCLOS 1982. Perairan pedalaman. Dalam pasal 8 ayat 1 United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982 disebutkan bahwa yang dinamakan perairan pedalaman adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Pasal tersebut lengkapnya berbunyi perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Selanjutnya, laut teritorial. Penentuan laut teritorial negara telah diatur dalam pasal 5 UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956. Laut teritorial juga diatur oleh konvensi, yaitu dalam bab 2 Konvensi Hukum Laut 1982 berjudul Territorial Sea and Contiguous Zone, mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 32. Mengenai batas laut teritorial, ditentukan bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai
ke batas 12 mil dari garis pangkal. Maka cara menentukan lebar dan garis batas laut teritorial suatu pangkal, maka cara menentukan lebar dan garis batas laut teritorial suatu negara pantai dilakukan dengan cara penarikan sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar yang merupakan titik pasang surut rendah. Selanjutnya ada perairan kepulauan. Menurut UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, perairan kepulauan adalah perairan yang terletak di sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan atau disebut dengan garis pangkal kepulauan dan berada di bawah kedaulatan penuh negara kepulauan yang bersangkutan. Selanjutnya ada mengapa konsep negara kepulauan atau disebut dengan archipelagic state penting bagi Indonesia dan bagaimana implikasinya terhadap kedaulatan serta hak kapal asing. Konsep negara kepulauan atau disebut dengan archipelagic state penting bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan alasan geografisnya Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang pertama ada jumlah pulau yang sangat banyak. Yang kedua wilayah yang mendominasi. Dan terakhir adalah garis pantai yang panjang. Bukti historis dan landasan hukum yaitu yang pertama ada Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Yang kedua ada pengakuan oleh UNCLOS 1942. Bagaimana implikasinya terhadap kedaulatan serta hak lintas kapal asing? Implikasi terhadap kedaulatan serta hak lintas kapal asing yang menjadi dasarnya adalah UNCLOS 1942. Inilah yang menjadi acuan bagi seluruh negara yang meratifikasinya, termasuk Indonesia melalui UU nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS 1982. Kemudian UU nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang menggantikan UU nomor 4 tahun 1960 karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam bagian 4 Konvensi UNCLOS 1982. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari UU nomor 6 tahun 1996, pemerintah Indonesia menerbitkan PP nomor 37 tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan yang antara lain adalah yang pertama ada hak lintas damai, yang kedua ada hak lintas transit, yang ketiga ada hak lintas alur kepulauan, yang keempat ada hak lintas ALKI. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat saya bahwa referensi akademik terlampir dalam presentasi ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.